Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mekanisme reaksi anorganik dengan topik inner sphere dan outer sphere. Sebelumnya, mari berkenalan dengan anggota kelompok 6. Di sini ada Junita Setianingsih, Muhammad Hendri, Hanifah Wulandari, Dita Meilia Prihatiningrum, dan saya sendiri Miratu Soliha. Baik teman-teman, pembahasan kita hari ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inner sphere dan aplikasinya. Yang kedua, outer sphere dan aplikasinya. Dan yang terakhir, persamaan Marcus. Reaksi inner sphere dan outer sphere merupakan klasifikasi dari reaksi redoks pada senyawa kompleks. Reaksi redoks senyawa kompleks yaitu reaksi dengan adanya transfer elektron sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi pada atom pusat. Kestabilan kinetika senyawa kompleks dibagi berdasarkan waktu paruhnya. Senyawa dengan waktu paruh kurang dari sama dengan 1 menit disebut senyawa kompleks labil, sedangkan senyawa dengan waktu paruh lebih dari 1 menit disebut senyawa kompleks inert. Kompleks segi empat planar memiliki halangan sterik yang rendah sehingga mudah dimasuki dari berbagai arah. Oleh karena itu, kompleks segi empat planar bersifat labil. Kompleks yang labil mudah mengalami pergantian ligan. Kompleks oktahedral memiliki halangan sterik yang lebih tinggi dari kompleks segi empat planar. Kompleks oktahedral bisa bersifat labil atau inert. Hal ini bergantung pada konfigurasi elektron dan tolakan antara logam pusat dengan ligan. Menurut aturan Thaup, kompleks oktahedral akan bersifat labil apabila atom pusat mengandung elektron pada orbital Eg atau mengandung elektron pada orbital D kurang dari 3. Kompleks oktahedral akan bersifat inert apabila atom pusat tidak mengandung elektron pada orbital Eg dan mengandung elektron pada orbital D minimal 3. Thaup mengklasifikasikan reaksi transfer elektron dalam kompleks logam transisi menjadi 2 reaksi, yaitu reaksi inner sphere dan reaksi outer sphere. Selanjutnya yaitu reaksi inner sphere. Inner sphere disebut mekanisme perpindahan ligan karena perpindahan elektron dalam reaksi ini melibatkan perpindahan ligan. Reaksi inner sphere juga dikenal sebagai mekanisme jembatan ligan karena kompleks yang teraktivasi merupakan kompleks di mana ligan akan berpindah menjembatani 2 ion pusat reaktan. Pada mekanisme ini melibatkan 2 senyawa kompleks di mana satu bersifat inert dan satunya bersifat labil. Kelebihan dan kekurangan reaksi inert. Secara entalpis lebih disukai karena reaksi antar pusat logam yang terlibat lebih besar. Namun secara entropis tidak disukai karena 2 senyawa kompleks yang terlibat harus lebih teratur. Faktor yang mempengaruhi laju transfer elektron pada reaksi inner sphere. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu solvent. Adanya solvent pada senyawa dengan keadaan cair akan memudahkan proses tumbukan saat reaksi berlangsung. Yang kedua yaitu ligan sebagai jembatan. Salah satu syarat ligan untuk menjadi jembatan yaitu harus memiliki lebih dari 1 PeB. Yang ketiga yaitu halangan sterik. Jembatan ligan dapat menghubungkan 2 logam di mana pada substituen yang besar, halangan steriknya dapat menghambat laju transfer elektron. Yang terakhir yaitu konfigurasi elektron. Logam yang memiliki orbital sigma bonding akan berinteraksi kuat dengan ligan penghubung, sehingga transfer elektron dapat berlangsung dengan cepat. Syarat terjadinya mekanisme reaksi inner sphere. Ada 2 syarat. Yang pertama, satu reaktan, biasanya oksidan, harus memiliki satu ligan yang dapat menghubungkan 2 ion secara bersamaan yang disebut ligan penghubung. Yang kedua, yaitu ligan salah satu reaktan, biasanya reduktor, harus labil agar mudah diganti dengan ligan penghubung. Ciri mekanisme inner spheres itu ada 5. Yang pertama yaitu transfer elektron melalui ligan penghubung. Yang kedua, reduktornya itu nanti bersifat labil, sementara oksidannya bersifat inert. Yang ketiga, setidaknya terdapat satu ligan penghubung. Yang keempat, transfer E to E sangat cepat.
Yang terakhir, laju elektron meningkat jika ligan penghubung memiliki ketidakjenuhan. Mekanisme reaksi Inner-Spears ini terdiri dari 3 tahapan. Pertama yaitu reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi nanti akan terbentuk jembatan ligan yang menghubungkan antara oksidan dan reduktan. Selanjutnya pada transfer elektron. Pada transfer elektron ini nantinya oksidan akan bersifat negatif dan reduktan bersifat positif. Dan selanjutnya pemisahan produk. Nah, yang nantinya antara oksidan dan reduktan akan dipisahkan. Ligan jembatan yang umum digunakan pada mekanisme Inner-Spears itu adalah halida, yaitu FCl, Br, dan I. Sementara bisa juga pakai OH, Cn, dan NCS. Untuk contohnya ligan jembatan yaitu sebagai berikut. Nah, pada ligan H2O itu nilai H-nya kecil sehingga menunjukkan bahwa air tidak akan berperan sebagai ligan jembatan. Diagram laju reaksi Inner-Spears. Reaksi yang terjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan outer spears. Ligan jembatan sering mengalami pertukaran. Nah, selanjutnya itu tunneling melalui mekanisme jembatan ligan. Untuk contoh reaksi Inner-Spears adalah sebagai berikut. Dalam reaksi tersebut terjadi perpindahan elektron dari Cr2 ke CO3 disertai dengan perpindahan ligan Cl- dari CO3 ke Cr2. Jika dalam reaksi digunakan CONH3 5 kali bintang Cl2+ dan juga ditambahkan Cl- ke dalam larutannya, ternyata yang dihasilkan adalah Cr bintang ClH2O 5 kali 2+ dan bukan CrCl H2O 5 2+. Ketika CO kehilangan Cl- sebelum reduksi, Cl- berikatan dengan Cr. Setelah oksidasi, transfer Cl- pada reaksi ini akan berikatan dengan kedua pusat logam tersebut selama reaksi berlangsung berada dalam bentuk intermediate. Aplikasi Inner-Spears. Reaksi serapan kompleks Inner-Spears dapat diterapkan dalam pengangkutan dan retensi elemen jejak dalam sistem tanah, khususnya bahan penyerap yang ditemukan di alam seringkali merupakan kompleks Inner-Spears oksida logam. Di alam, hal ini sangat penting untuk siklus besi dan mangan, karena keduanya dipengaruhi oleh potensi redoks lingkungannya untuk terjadinya pelapukan. Oso anion seperti SO4 2- dapat menghalangi pelarutan dan pelapukan logam-logam ini. Pelarutan reduktif di lingkungan ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan tidak ada sebagai hasilnya. Namun, pemahaman tentang hal ini telah menyebabkan penggunaan okso anion yang lebih besar di lingkungan binaan, di mana korosi dan pelapukan perlu dibatasi. Dalam aplikasi teknik, mineral tanah ini dapat meningkatkan absorpsi ion natrium dalam ekstraksi minyak bumi, bersamaan dengan pembatasan lapisan lingkungan melalui pengembangan lapisan buritan. Selain itu, remediasi air juga dapat dianggap sebagai produk sampingan dari kompleks Inner-Spears yang ditemukan di tanah liat dan kompleks mineral lainnya. Ini diteorikan terjadi karena presipitas logam-logam seperti dalam kasus besi arsenik. Namun pH dapat sangat mempengaruhi efektivitas pengikatan permukaan dalam kasus ini juga. Untuk ion dari logam pusat dan ligan anorganik juga berperan dalam pelapukan. Logam alkali tanah telah mengurangi penyerapan karena ukuran ionnya meningkat karena penurunan afinitas terhadap muatan anionik yang meningkatkan mobilitasnya melalui pelapukan. Untuk ligan nonpolar, gaya van der Waals memainkan peran yang lebih besar dalam interaksi penyerapan ikatan hidrogen juga terjadi, tetapi bukan merupakan bagian dari proses absorpsi itu sendiri. Karena faktor-faktor ini, kualitas tanah mempengaruhi retensi dan penipisan unsur hara, polutan, dan ligan lain yang melakukan penyerapan dengan tanah. Umumnya, permukaan ion logam yang bermuatan dapat diisi melalui ketidaksempurnaan kristal, reaksi kimia di permukaan, atau penyerapan pada ion aktif permukaan. Mineral tanah ini adalah contoh interaksi, dan dengan demikian dapat menjelaskan homeostasis kimia di laut,
siklus biogeokimia, logam, dan bahkan pembuangan limbah radioaktif. Berikut adalah contoh penelitian yang menggunakan aplikasi Innerspheres, yaitu sintesis kompleks uranil 6, 1, dan 2, dan kompleks U4, 3. Hasil terisolasi ditunjukkan, dan reaksi antara 2 dan reduktor Innerspheres TiCp2Cl 2 kali, dan reduktor outer spheres COCp2. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait reaksi outer sphere. Reaksi outer sphere, mekanisme reaksinya hanya terjadi perpindahan elektron dan tanpa disertai perpindahan ligan. Dalam mekanismenya melibatkan dua senyawa kompleks yang bersifat inert. Ini adalah ciri-ciri reaksi outer sphere. Ciri yang pertama yaitu reaksi outer sphere tidak terjadi pertukaran ligan, tetapi terjadi transfer elektron yang berakibat pada perubahan jarak ikatan. Kemudian ciri yang kedua, tingkat oksidasi logam yang lebih besar akan menyebabkan pemendekan ikatan. Dan ciri yang ketiga, jarak ikatan lebih pendek ketika Eg terlibat, ketika elektron Eg terlibat. Misalnya, perubahan dari high spin CO2 T2G 5Eg2 ke low spin CO3 T2G6. Ciri yang terakhir yaitu ketika elektron dari orbital antibonding Eg terlibat, penghilangan elektron dari orbital tersebut akan menghasilkan senyawa yang lebih stabil dan memiliki jarak ikatan yang lebih pendek. Selanjutnya, mekanisme reaksi outer sphere terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembentukan prekursor kompleks, tahap yang kedua transfer elektron, dan tahap yang ketiga yaitu pemisahan produk. Reaksi outer sphere terbagi menjadi dua jenis, yaitu self-exchange reaction dan cross reaction. Self-exchange reaction itu reaksi pertukaran yang melibatkan dua ion logam yang sama tetapi dengan bilangan oksidasi yang berbeda. Sedangkan cross reaction, reaksi yang melibatkan dua ion logamnya berbeda yang terlibat dalam proses pertukaran. Self-exchange reaction itu tidak ada spesies kimia yang berubah, sedangkan pada cross reaction terdapat spesies kimia yang berubah. Pada reaksi outer sphere tidak terjadi perubahan ligan, namun terjadi perubahan ikatan antara atom pusat dengan ligan-ligannya. Atom pusat dengan bilangan oksidasi yang lebih tinggi akan menyebabkan jarak ikatannya lebih pendek dibandingkan dengan atom pusat yang bilangan oksidasinya rendah. Energi aktivasi atau energi Gibbs untuk reaksi outer sphere merupakan energi yang dibutuhkan untuk pemendekan atau pemanjangan jarak ikatan. Energi aktivasi yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada perbedaan jarak ikatannya. Jika oksidator dan reduktor memiliki panjang ikatan atau jarak ikatan yang sangat berbeda, akan menyebabkan energi aktivasinya lebih besar dan reaksinya pun berjalan lambat. Tapi jika oksidator dan reduktor memiliki panjang ikatan atau jarak ikatan yang sama, akan menyebabkan energi aktivasinya kecil sehingga reaksinya pun berjalan cepat. Berikut adalah contoh mengenai reaksi outer sphere. Pada slide ini digambarkan mengenai self-exchange reaction pada kompleks Fe. Nah, pada gambar dijelaskan bahwa Fe2+ mengalami pemendekan sedangkan Fe3+ mengalami pemanjangan. Hal tersebut seperti pada slide sebelumnya bahwa senyawa dengan bilangan oksidasi yang tinggi itu jarak ikatannya pendek, sedangkan senyawa dengan bilangan oksigen rendah itu jarak ikatannya panjang. Agar transfer elektron dapat berlangsung, maka masing-masing senyawa tersebut itu panjang ikatannya harus sama. Seperti itu sehingga transfer elektron dapat berlangsung. Setelah transfer elektron berlangsung, maka diperoleh hasil reaksi yaitu Fe2+ yang awalnya memiliki bilangan oksidasi 2+ berubah menjadi 3+. Kemudian senyawa kompleks
Fe 3+ yang pada awalnya bilangan oksidasinya 3+ berubah menjadi 2+. Seperti itu. Pada slide ini disajikan harga kinetika reaksi untuk beberapa reaksi outer sphere. Dilihat dari orbital D-nya, transfer elektron dari T2G ke T2G itu lebih cepat dibandingkan dari orbital EG ke orbital EG. Berikutnya yaitu adalah perhitungan kinetika reaksi menggunakan persamaan Marcus yang dirumuskan dengan K1 dikali K2 dikali K pangkat 1 2 dikali F pangkat setengah. F ini merupakan faktor koreksi yang harganya mendekati 1. Nah, apabila harga kinetika reaksi atau harga K hasil perhitungan dengan persamaan Marcus-Hus mendekati atau hampir sama dengan harga kinetika eksperimen, maka dapat dikatakan bahwa reaksi yang terjadi merupakan reaksi outer sphere. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut adalah contoh perhitungan Marcus. Yang pertama, diketahui ada K12 sebesar 1 kali 10 pangkat 2 molar pangkat min 1 dikali second min 1 yang merupakan cross reaction dari senyawa kompleks Fe dan M molybdenum. Kemudian K11 yang merupakan self exchange reaction untuk senyawa kompleks Fe sebesar 7,4 kali 10 pangkat 2 molar pangkat min 1 dikali second pangkat min 1. Kemudian K22 sebesar 3 kali 10 pangkat 4 molar pangkat min 1 dikali second pangkat min 1 yang merupakan self exchange reaction pada kompleks molybdenum. Dengan faktor koreksi sebesar 0,85 dan menggunakan persamaan Marcus, maka harga kinetika reaksinya didapatkan sebesar 43439 molar pangkat min 1 dikali second pangkat min 1 yang hasilnya itu setara dengan 4 kali 10 pangkat 4 molar pangkat min 1 dikali second pangkat min 1. Dan diketahui hasil eksperimen yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 4 molar pangkat min 1 dikali second pangkat min 1. Nah, karena di sini harga eksperimen yaitu 3 kali 10 pangkat 4 dan juga harga kinetika reaksi berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan Marcus yaitu 4 kali 10 pangkat 4 dan hampir sama, maka kesimpulannya yaitu adalah dapat dikatakan bahwa reaksi yang terjadi merupakan reaksi outer sphere. Selanjutnya yakni aplikasi reaksi outer sphere. Pada slide merupakan reaksi transfer elektron outer sphere pada pasangan ion kompleks surfaktan kobalt oleh ion kompleks FeCN64- pada media mikroheterogen. Pada gambar terlihat 3 tahapan reaksi. Tahapan pertama yaitu pembentukan prekursor kompleks, kemudian yang kedua transfer elektron, dan yang ketiga yaitu adalah pembentukan produk. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa reaksi inner sphere dan outer sphere merupakan reaksi reduksi oksidasi pada senyawa kompleks yang terdapat perbedaan di antara keduanya. Reaksi inner sphere merupakan reaksi transfer elektron yang berlangsung disertai perpindahan ligan, sedangkan reaksi outer sphere hanya terjadi perpindahan elektron tanpa disertai perpindahan ligan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Apabila ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa menyampaikannya lewat kolom komentar. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone.